Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridikana Febriana Ramadhani, NIM 211920967 dari program studi manajemen kelas B. Baik, saya di sini akan membacakan makalah karya tulis ilmiah. Adapun judul karya tulis ilmiah saya yaitu dampak globalisasi terhadap pendidikan. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Adapun dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia, pengajaran interaktif multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Apabila dulu guru menulis dengan sebatang kapur, sesekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara dan sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi. Sekarang sudah ada komputer sehingga tulisan, film, suara, musik, gambar hidup dapat digunakan menjadi suatu proses komunikasi. Perubahan corak pendidikan. Mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara, tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global seperti IMF dan World Bank. Mau atau tidak, membuat dunia politik dan membuat kebijakan suatu berkompromi untuk melakukan perubahan. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen Undang-Undang Sisdiknas dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP, setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dan corak sentralistis menjadi desentralistis. 2. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John Michelwell menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya Masa Depan Sempurna, bahwa tibanya perusahaan pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan. Salah satu ciri utamanya ialah semangat menguji murid ala Victoria
yang bisa menyenangkan. Mr. Grandis dalam karya Dickens. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil bukan hanya bagi murid tapi juga pemegang saham. B. Keadaan buruk pendidikan di Indonesia. 1. Paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik. Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekular materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bagian ke-1 umum pasal 15 yang berbunyi, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus. Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. 2. Mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu ialah mahal. Itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya untuk mengeyam pendidikan yang bermutu. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak sekolah. 3. Kualitas SDM yang rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekular materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. C. Penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi. Dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan, kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanyut begitu saja dalam arus globalisasi tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada koneksi regional. Adapun kesimpulannya, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia yang tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh Indonesia. Adapun juga saran, di era globalisasi ini perkembangan sosial semakin tidak terkendali, baik sisi positif atau negatifnya. Disarankan agar para orang tua memperhatikan kepentingan anaknya dalam hal pendidikan sehingga pendidikan berjalan dengan lancar. Penulis juga menyarankan kepada pemerintah untuk harus menganggarkan dana yang cukup untuk keperluan pendidikan dan menambah beasiswa bagi guru untuk training. Itulah tadi makalah karya tulis ilmiah saya yang telah saya bacakan. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.